Audio Jungle. Audio Jungle. Yang PPP kemarin direkrut 20 orang. Ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang diwakilkan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik. Kepada Bapak Rahmat Riyadi, SSI MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kombes Polisi Agus Rohmat Sik SH MU dan kandidat dokter ya Pak ya. Insya Allah saya doakan lancar Pak. Beliau adalah Inspektur Pengawas Daerah atau Wasda di Polda DIY. Selamat datang di STPN Pak. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu dalam acara pagi hari ini. Yang terhormat para pembantu ketua, para bapak, para kasubag, dan bapak ibu dosen, juga para pegawai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Pagi hari ini saya akan dibuka. Ada pengunjungnya, saya mohon maaf atas sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangku tugas beliau sebagai Kapolres Salatiga di Polda Jateng, kemudian Kapolres Kendal juga di Polda Jateng, Kasubdit Narkotika Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Direktur Reserse Narkoba Polda Polri, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka menerima informasi seputar benturan kepentingan dan whistleblowing system dalam rangka menuju zona integritas yang dicanangkan tahun ini. STPN harus masuk dalam ZI seperti kantor atau kantor-kantor pertanahan bahkan tanah lain yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Nasional yang diwakili Bapak Rahmat. Sama-sama rahmat ya Pak ya.
bersama-sama tidak saling mengganggu ya. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Ibili, yang kami hormati para senior, para dosen, para kakak maupun staf yang ada di SPPN. Mari kita mengajukan syukur alhamdulillah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangka melaksanakan tugas bersama, yaitu sharing tentang benturan kepentingan dan whistleblower system. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk berdiri karena saya tahu sudah selesainya kalau bapak-bapak itu disukai oleh ibu, kalau bapaknya berdiri Pak. Cocok ya Pak? Ya betul. Jadi kalau saya nanti terus kan tidak kelihatan mana sih bapaknya yang akan itu ya. Iya, kalau sudah berdiri kan. Tapi kalau lama-lama juga capek juga Pak. Iya. Jadi harus sesuai dengan waktunya gitu ya, yang diberikan oleh moderator. Maksud saya begitu. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya kira kita sepakati karena tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kami menyampaikan tentang beberapa kepentingan dan whistleblower system. Mohon untuk HP-nya sementara barangkali bisa di-off-kan dulu atau mungkin dihitakan dulu, kecuali yang penting-penting sekali gitu kan. Nanti kalau istrinya, suaminya, anaknya menghubungi ya nanti dulu, ini ada orang datang dari Polda nih gitu kan, sayang nih kalau waktunya dilewatkan gitu kira-kira. Kemudian informasi orang dalam, kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, tuntutan keluarga, komunitas, kemudian kedudukan di organisasi, intervensi pada jabatan sebelumnya, kemudian pengangkatan jabatan. Kemudian yang ketiga, perhatikan, hindari dan proteksi diri terjadinya benturan kepentingan, dan pantau serta evaluasi dan berikan sanksi apabila ada. Nah, demikian ya Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan terkait masalah masalah tentang apa tadi? Benturan kepentingan. Ya kita lanjutkan lagi Bu pada materi yang berikutnya ya. Makanya kita sampai jam 5 sore. Lanjut. Suatu tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilakukan. Jadi bukan masuk bagian dari pelaku itu sendiri, gitu. Jadi karena dia tidak kebagian, nah itu biasanya gitu. Karena tidak kebagian, kemudian dia melapor ya kepada atasannya. Gitu. Wah ini bagi tolnya tidak sampai. Tahu bagi tol? Saya tahu bagi tol. Biasa ini. Nah, itu bagi tol itu bukan bagi tol, bagi itu tuh bagi rokok ya. Nah itu bagi rokok. Nah ini karena enggak kebagian kecil yang lapor, bukan begitu ya. Jadi dibuka dari bagian dari kejahatan itu. Ya, kalau itu ya bukan ya. Dan kemudian kriteria informasi yang dilakukan. Satu, memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, yaitu melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah ini ya. Jadi kalau di kami ya berarti anggota Polri atau PNS juga bisa melibatkan orang lain ya. Nah, diketahui dilakukan. Kalau Pak Rahmat ini memang luar biasa Pak. Ada dua hal yang perlu mendapatkan pencerahan terkait dengan topik kita. Yang pertama
adalah tentang tuntutan kepentingan. Namun sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman, semua dosen, semua KP, jadi ini adalah kepentingan kita bersama. Jika kita nanti sudah bisa berjati, saya kira ya ini akan lebih maju. Jadi mohon dukungan kerjasamanya untuk kita semua supaya betul-betul jadi efektif. Bukan beneran kepentingan ya Pak. Kita di ASN ini memang maksudnya membutuhkan ASN Pak. Jadi memang ketika itu ada perintah atau instruksi dari atasan, jadi kadang-kadang sulit sekali melakukan itu untuk menolak, sehingga walaupun dengan terpaksaan berundel istilahnya, tapi tetap kita dilaksanakan. Ini saya kira sering kali terjadi ya seperti ini. Nah, kira-kira titik apa ya Pak yang supaya kita bisa yakin itulah bahwa kita beranilah menolak apabila atasan kita itu memang ada perintah yang itu bisa kita sinyalir itu adalah kepentingan dan kepentingan. Saya tertarik dengan bisa berdoa. Saya pikir Polri sudah lebih maju karena bisa berdoa sudah ada organisasi. Yang saya belum dapat keterangan itu sejauh mana gunanya organisasi ini? Apa prestasi yang sudah dibuat oleh organisasi ini? Bisa berdoa sejauh mana tingkat politik di Polri bisa ditekan oleh organisasi ini? Terima kasih. Kami ingin menanyakan Pak terkait dengan adanya yang Bapak sampaikan mengenai BPS dan benturan kepentingan. Dengan adanya COVID ini catatan saya memberikan ada suatu hikmah. Tadi Bapak sampaikan dengan adanya ini dari kamar mandi untuk melaporkan dan sebagainya bisa ada suatu program. Yang ingin kami tanyakan pertama terkait dengan masa benturan kepentingan. Banyak Polri sebagai penyidik yang ada di KPK. Nah, mulai bulan Juni kan semua penyidik di sana atau pegawai KPK menjadi ASN. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti misalnya sudah dilantik menjadi ASN, kebetulan ada hal yang harus diperiksa adalah atasan, bagaimana cara menghindarinya Pak? Karena di satu sisi tugas negara sama-sama tugas negara, di satu sisi itu atasan saya. Tadi Bapak sampaikan bisa menyampaikan untuk mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan itu kan kalau ada benturan antara saudara dan sebagainya lebih mengundurkan diri daripada memberikan suatu putusan yang tidak objektif. Jadi itu memang ketentuan demikian seperti kalau kita di peradilan itu juga demikian. Yang kedua tadi masalah BPS itu untuk memberikan laporan sampai ada respon itu membutuhkan waktu kurang lebih berapa hari itu. Barangkali itu penting bisa disampaikan supaya siapa tahu mungkin kita akan mencoba misalnya untuk melaporkan hal yang lain misalnya kan kita bisa tahu. Mungkin juga nanti di SMP yang membuat seperti itu kan bisa kita belajar dari tadi Bapak sampaikan. Demikian juga Pak, terima kasih. Bapak atas penanganannya yang luar biasa. Apalagi ini peran Pak Rahmat. Memang kalau namanya Rahmat itu betul-betul luar biasa Pak. Iya Pak ya, luar biasa. Rahmat itu bisa menjadi memberikan pertolongan, ya kan Pak ya. Satu ya. Iya, dan selalu tiap hari atas rahmat, ya Pak ya, sama saya. Atas rahmat Tuhan yang kamu tahu. Seluruh Indonesia Pak Pak. Ya, sekitar 17 itu
Pak, apalagi Pak Agustus ya. Baik, yang pertama tadi masalah kepentingan ya Pak ya. Nah, kalau di kami Pak itu sudah ada aturan Pak di dalam kode etik profesi Polri kami. Itu ada salah satu pasal yang mengatur bahwa bawahan itu harus berani menolak perintah atasan ketika perintahnya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itu, jadi memang harus dibuat terlebih dahulu aturan itu. Kalau bawahan yang diperintah itu tidak menolak, justru bawahan itu nanti terkena. Gitu. Jadi dengan demikian makanya tidak ada lagi yang keu. Jadi ketika nanti atasan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai ketentuan, dia sudah harusnya sadar gitu, bahwa dia tidak boleh memberikan perintah seperti itu. Dan bawahan yang menerima juga sudah tahu Pak, bahwa saya harus berani menolak. Nah gitu. Jadi tidak ada lagi iwo-iwo, tidak ada lagi ya. Ketika nanti ternyata ada oknum, lah ini Pak oknum. Mungkin karena kepentingan pribadinya tadi itu sehingga dia menuruti. Ketika terjadi suatu masalah, ya berarti melanggar kode etik profesi. Dilakukan suatu proses sidang kode etik, gitu. Karena dia tidak profesional, gitu. Harus tegakkan, gitu. Nah ini yang namanya manusia ya Pak ya. Manusia itu meskipun sudah ada aturan kadang juga dilanggar. Ya, kalau dilanggar ada proses ditegakkan peraturan itu, dilakukan sidang kode etik profesi. Dan ini di kami dilakukan. Makanya ya pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya itu sudah mulai berkurang jauh, tidak seperti yang dulu lagi. Karena betul-betul memang pimpinan kami komit ya untuk melakukan reward and punishment. Jadi yang berhasil memberikan penghargaan baik itu promosi sekolah, jabatan dan lain sebagainya. Tapi yang melanggar seperti tadi itu tidak menolak pimpinan ya, perintah yang salah tadi ya. Ya, anak juga diberikan punishment. Yang kedua tadi WBS Pak ya. Jadi perlindungan yang dapat dijamin. Nah, kalau di kami Pak, kenapa WBS itu dibuat sistem? Ya salah satunya untuk menjamin kepada si pelaku tadi. Karena kalau yang mengatur data keuangan nanti ketahuan Pak. Nah, siapa yang kemarin datang ya keuangan itu ya? Nanti dia kalau di dalam satu ruangan itu tidak pro dengan yang dilaporkan, kalau pro kan itu, wah ini nggak benar ini. Jadi nanti, nah oleh karena itu dibangun sistem itu, salah satunya memberikan jaminan kepada pelaku supaya tidak ada yang tahu Pak, supaya tidak ada yang tahu bahwa dia yang melaporkan. Dan bagi operator yang memegang kunci ya sebagai admin di situ tidak boleh dia membocorkan rahasia itu. Itu rahasia kalau dibocorkan kena ya Pak. Bisa melanggar disiplin, di sidang disiplin. Kalau dia nggak disiplin, atau bahkan bisa profesi karena tidak profesional. Gitu Pak. Jadi betul-betul berani menegakkan aturan tegas. Gitu. Nah jadi betul-betul kita bisa jamin dan tidak akan kita beritahu kepada siapapun. Jadi betul-betul kita harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada pelapor yang menjadi whistleblower tadi. Dengan demikian maka siapapun karyawan kita akan berani melaporkan. Kemudian untuk Pak Arif, sejauh mana kemajuan organisasi dari hasil WBS ini Pak ya? Ya dengan adanya WBS ini yang memang sangat-sangat berpengaruh Pak. Karena pengawasan, ini kan bagian dari pengawasan juga Pak. Pengawasan itu menjadi lebih efektif. Karena kita masing-masing itu jadi takut Pak melakukan pelanggaran. Ah nanti kawan saya, ya kalau nggak lapor, nanti kalau lapor, nah jadi masalah. Kira-kira gitu Pak. Ini pengawasannya
cukup efektif dengan kita lakukan whistleblower ini. Karena yang mengawasi bukan lagi atasan, Pak, tetapi dari kita untuk kita sendiri, sesama kita dalam satu ruangan itu, dalam satu meja kanan kiri bisa saja kita menjadi pelapor dan tidak tahu rekan sebelahnya yang melaporkan sebelahnya, kita kira gitu. Jadi sangat efektif. Nah, kalau kita lihat dari survei, ya survei yang ada, Pak, ya baik dari Kompas maupun dari survei yang ada yang kita gunakan itu, ya menunjukkan indeks kepercayaan atau kepuasannya meningkat, Pak, dari tahun ke tahun. Ya saya tidak membawa data, tetapi itu melakukan peningkatan yang cukup signifikan, Pak. Ya itu juga salah satu dampak dari ini, Pak. Kemudian dari Pak Adiono, ini kaitannya yang pertama itu kepentingan. Memang awalnya dan sampai sekarang juga penyidik di KPK itu dari Polri, Pak. Kemudian berkembang tadi ada penyidik yang dari sipil itu, meskipun itu masih menjadi perdebatan, Pak, untuk penyidik sipil itu karena dalam KUHP menggunakan KUHP saya tidak ada kenal kecuali BPNS. Nah, untuk anggota Polri yang di KPK, ya bisa saja terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Namun demikian ya seharusnya karena dia sudah disumpah menjadi penyidik di sana, ya harusnya dia berlaku objektif dengan siapapun, termasuk ketika nanti kalau terjadi suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum dari pejabat Polri atau anggota Polri yang dia periksa, ya mestinya dia harus bebas nilai, ya, harus tidak boleh ada kepentingan karena di atasan saya. Terima kasih ya Mas Dokter. Kemudian sumber saya tertarik dengan jaringan tadi. Jadi saya terus misalnya ada kejadian seperti ini, Pak. Sebenarnya kepentingannya itu adalah kepentingan tapi untuk tujuan baik. Misalnya seperti ini, ada fasilitas barang milik negara yang terus digunakan untuk tujuan menolong kelompok atau seseorang yang sedang dalam bencana yang membutuhkan pertolongan. Nah, secara tujuan kepentingan, sebetulnya kepentingannya kan juga kepentingan yang tujuan baik, tapi sebetulnya tidak boleh karena itu merupakan barang milik negara. Atau misalnya begini dalam pengadaan dan jasa, katakanlah kita menyebutkan kriteria pesawat pengangkut. Nah, itu adalah penyelenggaraan pengadaan dan jasa. Sebetulnya kita bisa memenangkan kriteria, tapi apakah diperbolehkan? Misalnya itu secara bebas gitu. Jadi kebetulan kita sebagai nasional, tapi apakah diperbolehkan misalnya dalam hidup luas? Kalau misalnya untuk kepentingan, karena beberapa yang lalu saya punya teman di PTN itu yang mengirimkan pesawat sebagai keputusan ke Senegal, pesawat produksi PTN. Benturan kepentingan ya Pak Widodo. Jadi sebetulnya prinsip yang membedakan itu dia untuk kepentingan publik atau bukan. Kalau untuk kepentingan umum, ya tentu bukan benturan kepentingan, karena benturan kepentingan syaratnya ya interest pribadi, ada konflik pribadi, ada untuk diri sendiri. Nah sekarang kalau barang milik negara digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu penyalahgunaan kewenangan, Pak, gitu. Ya tidak boleh kan gitu. Barang milik negara BUMN digunakan untuk kepentingan pribadi, ya tidak boleh mestinya itu. Ya kalau memang itu untuk kepentingan umum, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas, ya tidak apa-apa gitu. Nah jadi harus dibedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Soal melaksanakan kepentingan umum tetapi pribadi mendapatkan keuntungan,
ya boleh-boleh saja kan begitu, karena memang itu resiko tugas. Toh tidak ada kepentingan atau keuntungan didapat, suatu saat juga bisa saja tidak untung bagi dia, bahkan menjadi musibah kan gitu. Jadi prinsipnya ya ini untuk kepentingan umum atau pribadi gitu. Kalau ya kepentingan umum ya itu bukan kepentingan, tapi kalau di situ untuk kepentingan pribadi menggunakan barang milik negara ya jelas itu tidak boleh ya, itu melanggar. Berarti dia lebih pentingkan kepentingan pribadinya, ini dia bukan kepentingan, kira-kira misalnya begitu. Kemudian untuk Pak itu tadi saudara saya Pak Agus, saya sama Agus. Nah itu tadi ada reward dan punishment. Ya kalau whistleblower ini merupakan hak sekaligus kewajiban. Jadi ya tidak ada reward dan tidak ada punishment. Karena kalau nanti diberikan reward bagi siapa yang mau melakukan tohnya sendiri, wah nanti semua dicacan Pak. Gitu. Terlambat sedikit aja mungkin dilakukan juga gitu. Wah mungkin belum tahu nih. Nah repot juga. Tapi sebaliknya kalau misalnya kamu nggak melapor, kamu kena punishment. Nah sama juga dia mencari-cari juga nanti. Jadi ya itu hak dan kewajiban. Hak atau juga memiliki kewajiban untuk melapor ketika ketahui memang kawannya melakukan pelanggaran. Bukan berarti harus mencari-cari. Jadi bukan dalam rangka mencari-cari kekurangan atau kesalahan kawannya, bukan. Tapi ketika kita mendapatkan ada karyawan, ya, staf melakukan pelanggaran, ya, apalagi mengarah kepada potensi kerugian negara, korupsi, ya harus dilaporkan, kira-kira begitu Pak. Kemudian Pak Anton ya, tadi Pak Anton menanyakan masalah alat bukti ya Pak. Ya jadi seseorang yang misalnya akan melaporkan adanya suatu pelanggaran, ya kalau memang dia ada memiliki alat bukti yang cukup, ya bagus. Tetapi kalau misalnya tidak cukup, ya tidak apa-apa. Kalau dalam hukum pidana itu kan alat bukti yang cukup itu minimal 2 alat bukti yang sah. Dari 5 alat bukti, yaitu 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan pelakunya itu sendiri, ya keterangan terdakwa. Nah, kalau misalnya bapak-bapak tidak memiliki selengkap itu, hanya memiliki 1 alat bukti mau melaporkan, ya tidak apa-apa. Nanti kan bagian dari yang menerima laporan kan bisa juga berupaya untuk mendalami, mempertanyakan apakah nanti dari pendalaman itu didapatkan nggak misalnya bukti-bukti lain yang bisa mencukupi sehingga diyakini bahwa itu benar terjadi suatu pelanggaran gitu. Nah, memang lebih baik kalau memberikan laporan itu ya lengkap gitu. Lengkap ini memudahkan bagi pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut gitu, sehingga memudahkan. Nah, memang sebaiknya ya Bapak Ibu sekalian melengkapi dulu ya saksinya, mungkin tertulisnya, mungkin videonya, mungkin fotonya, atau bukti-bukti yang lain gitu, kira-kira gitu. Nah, tapi ini semua kan demi untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jangan ada rasa benci ya buat seseorang kemudian cari-cari dilaporkan, ya, tidak baik ya. Ini untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan umum. Jadi bagaimana organisasi ini nanti menjadi wilayah bebas korupsi ya. Nah ini salah satu alat-alatnya itu demikian. Bahkan di kami ya, di Polri ini tidak hanya ini Pak, banyak sekali aturan-aturan lain ya, yang dibuat bagaimana kita menuju WBK dan BBBM itu ya. Ada yang namanya peraturan
mengenai pembatasan memiliki barang mewah misalnya, itu ada juga. Kemudian juga ada aturan yang mengatur tentang usaha. Jadi boleh usaha tetapi harus dilaporkan dan tidak ada benturan kepentingan. Jadi kemudian juga ada lagi peraturan mengenai LHKPN yang melakukan kekayaan pejabat negara yang ASN apa tuh LHKSN. Nah di sini udah melapor semua ya? Udah ya Pak? Ya. Ya ini tiap tahun harus kita ingatkan terus, kita minta supaya melapor. Nah di kami begitu banyak, belum lagi ada kode etik, ada disiplin yang belum tegakkan betul Pak, sehingga dicegah untuk pelanggaran itu jangan sampai terjadi. Nah kaitan tadi isu yang sedang marak Pak, ya kemarin ada apa itu sate beracun ya Pak, sate beracun itu awalnya memang sulit Pak itu diungkap karena pelakunya ini ya seorang orang perempuan yang mungkin dia dendam dan dia ya cukup pintar tapi kurang aja ya Pak. Jadi dia memesan ojek online tetapi dia offline, internet di situ, sehingga ketika kita lacak dia pakai apa Gojek berarti kan pikiran kita kan mesti menggunakan HP ya Pak, menggunakan aplikasi ya. Setelah kita lacak nggak ada Pak, nggak ada. Nah akhirnya kita selidiki, nah kembali lagi ke tempat kejadian perkara, di mana tempat kejadian di sana. Kita cari bukti tadi itu, tak cari nggak apa-apa. Saksi yang melihat sehingga kita sketsa wajah. Dan cari lagi telusuri terus sepanjang jalan dapatkanlah CCTV. Terus setelah kita alhamdulillah Pak, tidak berapa lama kita dapat menangkap yang diduga itu dan ternyata dia kembali mengaku ya Pak. Nah ini kita bersyukur ya bisa terungkap. Nah, kalau nggak terungkap kan masyarakat jadi bisa takut Pak. Nanti kan bisa menjadi fitnah. Kasihan juga teman dengan dari ojek online kan, orang jadi takut selama ternyata bukan menggunakan fasilitas online tadi itu, dia offline. Dan ini oknum masyarakat yang memang karena sakit hati sedang dari itu. Baik, kita bersyukur bisa terbuka Pak. Ini prestasi juga yang kita mengungkap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita pahami situasi sekarang ini kan pandemi Covid di beberapa negara sudah mengalami lonjakan yang luar biasa. Ada second wave ya, ada gelombang kedua yang lebih besar lagi dari gelombang yang pertama. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di medsos itu di India ya Bapak Ibu, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita sama-sama terjadi seperti itu. Luar biasa ledakannya Pak, yang sehari bisa ratusan ribu orang yang meninggal begitu banyaknya, sampai di jalan-jalan, sampai main berkembang di mana-mana, rumah sakit tidak cukup, oksigen tidak cukup, ya, sehingga banyak yang mati dan akhirnya dikremasi, dibakar, sampai di taman-taman itu dibuat untuk kremasi, itu luar biasa. Nah pemerintah dalam hal ini telah membuat aturan yang nomor 13 tahun 2021 untuk tahun ini ya, untuk mudiknya tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu ya itu sudah itu jangan dilaksanakan karena akan dikhawatirkan berpotensi untuk melakukan penyebaran. Saksikan dan telah kita terima bersama-sama informasi seputar benturan kepentingan dari seluruh sistem. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Disampaikan terima kasih atas materi yang diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Acara selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan dari Satu, dua, tiga. Lagi Pak. Satu, dua, tiga. Oke. dilanjutkan dengan foto bersama. Foto ya. Bawa aja kalau gitu nih. Bawa aja Pak. Fotonya kan. Dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Gaya bebas semangat. Satu, dua, tiga. Satu lagi Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, saman Pak.